Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Nancy yang menyamar sebagai pekerja di sebuah agen perjalanan kapal pesiar, lalu memanfaatkan data penumpang untuk mengetahui kapan para calon korban meninggalkan rumah untuk dijadikan target perampokan. Setelah menemukan target yang cocok, yaitu sepasang lansia dari data penumpang kapal pesiar tersebut, Nancy bersama suaminya bernama Sid akan bergerak menuju rumah korban yang sudah dijadikan target. It's done. Demi impian ingin berlibur ke Pulau Bora Bora wilayah seberang laut Prancis, Nancy dan Sid ini tentunya harus mendapatkan banyak uang dengan melakukan satu aksi terakhir sebagai tambahan modal. We're gonna have to work out that off. Sesampainya di depan rumah target lansia yang secara kebetulan sudah bersiap-siap pergi menuju pelabuhan, mereka pun menunggu hingga sepasang lansia dan pembantunya meninggalkan rumah. These guys look really old, don't you think? Older the better. Setelah situasi aman, mereka yang memiliki spesialisasi merampok serta menipu kaum lansia ini mulai beraksi dan membobol pintu rumah dengan mematikan alarm dalam hitungan detik. Bingo! Ya, Nancy akhirnya menemukan sebuah berangkas di kamar pribadi si lansia, lalu memanggil Sid untuk segera membukanya sambil menyalakan radio bersuara anjing untuk menyamarkan suara bising dari mesin bornya. Akan tetapi... Got it. Dan ya, sepasang lansia pensiunan yang mereka kira merupakan target penipuan yang lemah dan mudah dieksploitasi itu ternyata kembali ke rumah karena si kakek ketinggalan tiket kapal pesiarnya sehingga... Pupus sudah impian mereka berlibur ke Pulau Bora Bora karena kini justru Sid dan Nancy yang terikat menggunakan lakban mereka sendiri. Si kakek yang bernama Rodolfo awalnya akan menelpon polisi, namun si nenek bernama Marta mencegah hal itu terjadi dengan alasan, "They are the missing pieces that I need." Setelah melewati perdebatan panjang, kini sepasang lansia itu menginterogasi Nancy dan Sid dari mulai rekam jejak perampokan, bahkan isi tabungan yang dimiliki saat ini. Sampai akhirnya, si nenek pun menguras seluruh isi tabungan Sid yang tersimpan dalam Bitcoin sekaligus mengancam menelpon polisi dengan mengarang cerita mengaku sebagai korban perampokan. My house was robbed while I was on a cruise, actually involved in this robbery. No. Thank you so much. Pada akhirnya, Nancy dan Sid yang sudah terpojok bahkan tidak memiliki uang sepeser pun dipaksa harus ikut bekerja sama mengeksekusi rencana perampokan emas senilai $8 juta daripada di penjara. Kini, sebelum pasangan lansia memberitahu target perampokannya, si kakek bercerita pengalaman di masa lalu yang pernah menjabat sebagai direktur keuangan di sebuah perusahaan konstruksi raksasa, sampai akhirnya si kakek dipecat secara tidak hormat akibat seseorang menjebaknya dengan membuat dokumen palsu. Karena hal itu, si kakek dan si nenek ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi haknya. We want to take back what belongs to us. You want to rob a construction company? No. A bank. Ya, bank berskala besar yang pernah dibangun si kakek di masa itu, si nenek mengilustrasikan kerjasama mereka ketika mengeksekusi rencana perampokan menggunakan strategi sederhana namun cerdas, menjadikan Nancy dan Sid menyamar sebagai perawat yang mendorong si nenek dan si kakek menggunakan kursi roda masuk ke dalam bank. As requested, room number 3. Si nenek sudah membuka rekening dan menyewa kotak deposit di bank tersebut yang nantinya dibawa ke ruangan khusus kedap suara, bahkan tanpa kamera. Disitulah titik buta tempat berangkas utama yang memiliki celah 30 x 40 cm panjang 2 meter. Mereka menggunakan teknologi laser modern untuk melubangi dinding berangkas guna mengambil emas dan uang. Setelah berhasil mengamankan emas di bawah kursi roda, Sid melemparkan bom asap yang akan memicu alarm kebakaran sehingga memaksa tim lintas generasi tersebut melarikan diri di tengah kekacauan. Dengan menggunakan ambulan menuju gudang transit yang berjarak 5 km dari bank, tim berganti mobil lalu kabur naik pesawat menuju peternakan teman si nenek di Corumba, Brazil. This is insane. What do we need for this to work? Ya, begitulah rencana si nenek dan si kakek yang tentunya untuk mendukung lancarnya rencana perampokan tersebut, si nenek memanfaatkan uang Sid yang sudah dirampas untuk dipakai modal membeli peralatan serta kebutuhan lain yang dimana persiapan aksi perampokan tersebut akan dilakukan dalam waktu 5 hari. Please understand, we're gonna need a minute to think about this. Wait.
Dikarenakan perampokan bank besar tersebut sangat beresiko, Nancy dan Sid meminta waktu untuk berpikir sejenak meski pada awalnya Sid tidak setuju dan berencana untuk kabur. Tapi Nancy nampaknya tertarik dengan ide brilian si nenek, apalagi para lansia itu tidak mudah untuk dicurigai sebagai perampok. They're 100 years old. That's exactly my point, Sid. No one suspects two old people. Setelah beberapa menit cekcok di belakang, Nancy dan Sid akhirnya setuju untuk ikut, lalu si kakek melepaskan ikatannya dan menyuruh mereka untuk istirahat. Yourself comfortable in the guest room. Now get out of here. Di kamar, Nancy dan Sid yang belum bisa tidur karena terganggu dengan aktivitas intim antara si nenek dan si kakek, mereka berpikir untuk membelot dari rencana yang sudah dipersiapkan. Alih-alih membuka tabung oksigen, padahal isinya gas yang membuat mereka pingsan, namun mereka pun takut rencananya gagal dan dibunuh si pilot yang sama-sama memiliki niat licik. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang detektif bernama Oswaldo yang dimana pada saat itu dia mendapat kiriman file rekaman suara telepon seorang penumpang kapal pesiar bernama Lucia. Isi dari rekaman tersebut, Lucia melaporkan adanya perampokan di rumahnya ketika dirinya sedang berlibur di kapal pesiar. Bahkan Lucia curiga adanya keterlibatan pegawai agensi dari kapal pesiar tersebut. Folks getting robbed. Screw you, Ivan. Tanpa menunggu waktu lama, Oswaldo pun pergi ke pelabuhan tempat di mana kantor agensi kapal pesiar tersebut beroperasi. Di sana, dia menemui sang manajer yang langsung dimintai keterangan terkait 4 nama pegawai agensi yang dicurigai. I checked and 4 of those victims came through this agency. Berkat informasi sang manajer, Oswaldo curiga dengan salah satu pegawainya bernama Nancy. Dia pun langsung pergi mencari tempat tinggalnya di area pemukiman apartemen kumuh untuk memastikan dan mencari petunjuk. Singkat cerita, demi keamanan, si nenek dan si kakek saling bertukar pasangan untuk pergi membeli peralatan dan mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan. Di mana si kakek dan Nancy sedang menyiapkan ambulan di tempat pembuangan mobil bekas, tapi sayangnya mesin mobilnya tidak menyala. Sementara si nenek dan Sid membeli tabung oksigen dan kursi roda. 2 of these, please. Selesai menyiapkan peralatan dan kebutuhan, mereka pun bertemu di suatu tempat yang sudah dijanjikan. Di sana mereka bertemu dengan tim lama si nenek yang memiliki spesialis masing-masing karena tanpa hadirnya tim tersebut, aksi perampokan tidak bisa berjalan dengan sempurna. In 4 days' time, we will steal $21 million in gold. Dibumbui rasa curiga karena Nancy dan Sid baru mengenal tim si nenek. Di situ si nenek mengenalkan satu persatu tim, diantaranya Elizabeth sebagai pembuat paspor, Dr. Alberto ahli anestesi yang akan mengurus asap di tabung palsu, pria berkacamata itu adalah mantan si nenek bernama Carlos sebagai pilot sekaligus mantan pembalap, si rambut galing baju merah, Dr. Ingrid spesialis pengeboran laser, dan terakhir Herculano sebagai teknisi yang akan memodifikasi kursi roda. Namun tanpa diduga, si kakek cemburu setelah melihat Carlos mencium tangan si nenek. Queen. Get your bastard! Belongs to me! You wanna go? I do. Beres keributan tadi, Nancy diam-diam mencoba mendekati Carlos, menghasutnya agar bisa diajak kerjasama untuk membelot dari rencana besar si nenek dan si kakek. Sementara di rumah sakit, Oswaldo sedang menghadapi kesulitan terkait biaya pengobatan anaknya yang belum bisa diklaim BPJS. But the insurance still hasn't approved. It's not fair. Keesokan harinya, tim berencana akan mencuri mobil ambulan rumah sakit dengan modus si kakek sakit lalu butuh pertolongan pertama. Dan di kesempatan itulah, Sid bersama si nenek segera membius perawat menggunakan semacam gas tertawa agar dibuatnya tak berdaya. Feel good, right? Sukses mendapatkan mobil ambulan, tim segera bersembunyi di sebuah gudang rahasia karena polisi pasti mencari ambulan yang hilang. Si nenek menyarankan tidur di gudang tersebut hingga pergantian shift besok pagi sambil merayakan keberhasilannya dengan menghirup gas tertawa secara bersamaan. Meski awalnya si nenek menolak, tapi akhirnya Share of wild nights, my life. efek gas tertawa yang dihirup membuat mereka tertawa lepas tanpa batas. Namun di tengah perayaan tersebut seketika terdiam menjadi sedih setelah si kakek tanpa sengaja menceritakan penyakit kanker yang dideritanya selama ini. Martha, I have cancer, my love. Cancer. What kind? The kind that's inoperable, my love. 3 bulan sebelumnya, si kakek mengaku terkena penyakit kanker yang tidak bisa dioperasi, namun ada pengobatan eksperimental terbaik di Australia dengan peluang berhasil 20%. Tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, si kakek yang tidak memiliki cukup uang pun lebih memilih memberikan hadiah tiket kapal pesiar. Tetapi
What is this? Justice. Alih-alih balas dendam terhadap bank yang sudah mengkhianati si kakek, ternyata si nenek sudah mempersiapkan rencana paling gila demi mendapatkan biaya pengobatan si kakek. Since the day I convinced you to report your corrupt boss, and that ruined your life. Di tempat lain, Oswaldo melanjutkan penyelidikan ke rumah Lucia untuk mengkonfirmasi laporan yang pernah dibuatnya, namun Lucia mengaku tidak pernah melakukannya. Oswaldo pun akhirnya menunjukkan daftar nama penumpang kapal pesiar agar mendapat petunjuk jika Lucia mengenali salah satu dari penumpang kapal tersebut. Marta Marcondes and Rodolfo Marcondes. Ya, begitu mengenali penumpang sepasang lansia yang tidak lain adalah si kakek dan si nenek, Lucia pun memberitahukan alamat rumahnya kepada Oswaldo agar mempermudah jalannya penyidikan. Thank you very much. And don't worry, I'm going to catch this whole damn squad. Berkat informasi yang didapat dari Lucia, Oswaldo kini mengawasi rumah si nenek yang secara kebetulan melihat ambulan masuk ke dalam garasi rumahnya. Karena curiga, Oswaldo pun langsung mengetuk pintu rumah si nenek yang membuat semua orang panik melihatnya. This is Detective Oswaldo Arana. I'd like to speak with Marta or Rodolfo Marcondes. Dikarenakan si nenek dan si kakek tercatat di data penumpang kapal tapi tidak pernah naik, Oswaldo menemui mereka untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Akan tetapi, Do you know these two people? ya, selain memeriksa keadaan si nenek dan si kakek, ternyata Oswaldo mencari keberadaan Nancy dan Sid yang dimana si nenek dan si kakek pun dengan sigap melakukan alibi agar Oswaldo segera pergi. That ambulance is here to take my husband. Clearly you see he's not well. Beres mengelabui Oswaldo yang kini lebih fokus pada kasus perampokan rumah, di kesempatan itulah si nenek akhirnya merubah rencana untuk mempercepat aksi perampokan banknya. Then it's settled. 24 jam menuju aksi perampokan, tim sedang siap-siap melakukan job desk-nya masing-masing. Hingga pekerjaan tersulit di ujung tombaknya, Nancy harus menyusup melewati celah lorong sempit menuju gudang emas. No. Maybe diagonally, right? Try it more like this. One arm only. Satu-satunya cara supaya Nancy bisa masuk ke celah lorong sempit itu, si nenek menyarankan untuk membuat bahu Nancy patah dengan bantuan dokter Alberto yang dimana Nancy pun takut kesakitan melakukannya. Akan tetapi, ketika makan malam, Sid meminta maaf karena rasa bersalahnya pernah merampok rumah si kakek dan si nenek yang membuat suasana menjadi haru. Namun di saat Nancy mulai mengurungkan niat liciknya, justru Carlos malah menemui Nancy untuk menyetujui kerjasamanya. Bahkan Sid pun terlanjur menyabotase tabung oksigen agar nantinya membuat si kakek dan si nenek pingsan. We're gonna run. You and I and Sid when Adolfo dies. I marry Marta. And the money goes back to her. Singkat cerita, hari perampokan pun tiba. Nancy dan Sid menyamar sebagai perawat yang mendorong si nenek dan si kakek dengan kursi rodanya masuk ke dalam bank. Di sana mereka diantar salah satu pegawai hingga ke ruang pengambilan kunci brankas. Begitu mendapatkan kunci tersebut, mereka diantar si pegawai menuju ruangan brankas utama. Karena bersifat rahasia, si pegawai meninggalkan ruangan tanpa menaruh curiga sedikit pun dan... Fire! Ya, dinding berlapis baja yang menyimpan emas pun akhirnya terbuka sehingga dengan terpaksa Nancy mematahkan bahunya untuk yang kedua kali supaya bisa masuk melewati lubang sempit tersebut. Beres membawa semua kepingan emas yang disimpan di bawah kursi roda, Nancy dan Sid pun akan melancarkan rencana membius si nenek dan si kakek. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba... Oh, what's happening? Mr. Rodolfo? 3 pills. Give them to him. He's having a heart Mr. attack. Rodolfo, take it. Pada akhirnya, Nancy dan Sid mengurungkan niat jahat setelah merasa kasihan terhadap si kakek yang terkena serangan jantung. Tidak lama alarm kebakaran berbunyi sehingga Sid dan yang lainnya diberikan jalan oleh si pegawai untuk segera meninggalkan bank tersebut. Sementara detektif Oswaldo yang sudah mencium akan adanya perampokan bank sentral tersebut, dia sudah tiba di lokasi yang secara kebetulan melihat Sid dan Nancy keluar bank membawa sepasang lansia menaiki ambulan.
Sesampainya di gudang tempat bergantian mobil, Oswaldo diam-diam akan menyusup ke gudang tersebut. Di sana si nenek khawatir dengan kondisi si kakek yang tidak mungkin bisa naik pesawat. Akhirnya si nenek pun menyuruh mereka berdua untuk segera pergi mengamankan emasnya. All that money in our hands. It's the only way. Dengan berat hati, Nancy menolak karena tidak tega meninggalkan si nenek dan si kakek dalam keadaan sekarat. Bahkan Nancy pun berkata jujur, mengakui semua niat licik yang hampir dia lakukan bersama suaminya dan... Freeze! Ya, sebelum sempat kabur mereka tertangkap basah Oswaldo yang sudah dari tadi mengawasi dari belakang. Karena terdesak, si nenek pun menawarkan kerjasama untuk membagi hasil rampok kepada Oswaldo, tetapi... Akibat perkelahian tersebut, si nenek tanpa sengaja tertembak tepat di dada kanan yang mana dalam kondisi kritis itu si nenek segera berwasiat kepada mereka berdua untuk segera pergi demi mengamankan emas serta harus menjalani hidup baru. Go and live your life as best as you can. It is such a shame that we have to leave you. Like this? If you make it out, then it means my plan worked out till the end. Pada akhirnya, Nancy dan Sid pun terpaksa menuruti perintah si nenek dan si kakek untuk segera membawa peti emasnya ke bandara. Namun fakta yang sebenarnya akan terungkap setelah mereka meninggalkan gudang. Ya, ternyata si kakek dan si nenek bekerja sama dengan Oswaldo yang sudah direncanakan untuk mengkambing hitamkan pasangan muda tersebut. Sementara Carlos sudah menunggu kedatangan Nancy dan Sid di pangkalan udara yang nantinya mereka berdua diantar ke bandara Corumba, Brazil. Di waktu yang sama si nenek dan si kakek sudah menunggu di suatu tempat bersama Oswaldo sambil membakar barang bukti rencana perampokan. Dan di tempat itulah Carlos diam-diam akan menjatuhkan peti berisi kepingan emas tanpa diketahui Nancy dan Sid. There. 4 jam kemudian, pesawat yang ditumpangi Nancy dan Sid tiba di Bandara Corumba, Brazil. Di sana mereka bertujuan untuk transit lalu pergi dengan pesawat jet pribadi yang sudah disiapkan Carlos. Akan tetapi... Do you guys need a hand? Hands on your heads, please. Ya, mereka berdua dikejutkan dengan munculnya Oswaldo yang secara tiba-tiba menodongkan senjata lalu menyuruh Sid dengan kasar untuk membuka peti tersebut agar mereka tahu isi dari peti yang sebenarnya. What the hell is going on? Tak lama, datanglah si nenek dan si kakek yang kini sehat walafiat membawa koper berisi uang $850.000 milik Sid. Uang tersebut dikembalikan secara utuh, namun mereka tidak mendapat bagian akibat Sid dan Nancy sebelumnya memiliki niat untuk membelot bersama Carlos yang tidak lain adalah adik si kakek. Sister-in-law. My bro. You dated both brothers? Sid, it was all a lie. Sebelum pergi, si nenek memberikan handphone Android yang di dalamnya ada rekaman video fakta mengejutkan di balik aksi perampokan tersebut agar nantinya Nancy dan Sid pun memahami maksud dan tujuan si nenek dan si kakek melibatkan mereka berdua. Because one day, you'll be one of us. Setelah semua orang pergi, kini mereka berdua melihat video penjelasan si nenek dan si kakek terkait alasan perampokan, yaitu untuk biaya pengobatan putri Oswaldo yang membutuhkan biaya cukup besar di rumah sakit yang sama tempat si kakek diperiksa. Fate made our paths cross. Alih-alih solusi, si nenek menawarkan kerjasama kepada Oswaldo untuk merampok bank besar di pusat kota Brazil yang tentunya membutuhkan seorang polisi untuk menghapus jejak kriminal dengan imbalan uang yang cukup untuk pengobatan putri Oswaldo. Namun Nancy dan Sid dibuat terharu setelah si nenek mencegah Oswaldo yang tadinya akan mengerahkan polisi setempat menangkap mereka berdua. Would you be able to arrest your own daughter? Good luck. 1 tahun berlalu, Nancy dan Sid melanjutkan mimpinya membuka sebuah bar di Bora Bora, wilayah eksotis di Polinesia, Prancis, dan kini mereka dikaruniai seorang anak yang masih dalam kandungan. Tak lama, Nancy dan Sid yang sudah kelelahan melihat kapal speedboat mendekat. Dikira pengunjung mabuk yang rese datang lagi, tapi ternyata...
Ya, bukan tanpa alasan. Si nenek dan si kakek menemui mereka berdua ke Pulau Bora Bora, melainkan memberi hadiah hotel mewah dengan sertifikat atas nama anak dalam kandungan Nancy, sekaligus mengangkat Nancy dan Sid sebagai anak kandungnya, dan film pun tamat. Come here, Mike. Come. Come on. Pesan yang bisa kita ambil dari film Pelhos Bandidos 2026 ini adalah masa lalu memang bisa meninggalkan luka dan penyesalan, tetapi itu bukan alasan untuk membenarkan jalan yang salah. Balas dendam atau mengambil hak orang lain mungkin terasa memuaskan sesaat, namun tidak akan pernah benar-benar menyembuhkan hati. Setiap orang selalu memiliki kesempatan untuk berubah, memperbaiki kesalahan, dan memilih melakukan hal yang benar, karena pada akhirnya harga diri, kejujuran, dan kesempatan kedua jauh lebih berharga daripada keuntungan yang diperoleh dengan cara yang keliru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.